Hai sobat, gua Angeli Story. Gua mau cerita tentang pesan di dalam botol. Ya, message in the bottle. Kadang ada orang suka menulis surat, lalu dimasukkan ke dalam botol, terus dilempar deh ke lautan. Ini ada kisahnya. Namanya Curtis Whitson dan pacarnya Crystal Ramirez. Jadi mereka ini sedang berjalan-jalan di Sungai Arroyo Seco di California pada akhir pekan tahun 2019. Jadi Curtis sudah hafal daerah situ karena dia sudah lumayan sering datang ke sana dan dia juga beberapa kali kemah di sana. Namun hal yang tidak ia duga pada saat ia datang ke sana, arus air sedang kuat-kuatnya. Maka Curtis dan Crystal pun memutuskan untuk naik ke perahu. Mereka ini mau balik ke kemah mereka, tapi ternyata arus sungai itu cukup kuat sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di balik air terjun. Dalam keadaan yang sangat genting ini, Curtis memutuskan untuk menulis surat dan dimasukkan ke dalam botol air mineral lalu dilempar. Yang isinya, "Kami terjebak di air terjun. Kirim bantuan. Tolong 15 Juni 2019." Pintar juga dia ditulis tanggalnya. Botol itu warnanya hijau. Mereka juga tulis tolong di luar botolnya itu, kemudian dilempar. Yang ternyata ada orang yang sedang kemah juga di situ. Terus mereka ini menemukan botol itu. Lalu mereka segera meminta patroli hutan untuk menyelamatkan si Curtis dan pacarnya ini, si Crystal. Pada keesokan harinya, 16 Juni 2019 itu, Curtis dan Crystal pun selamat. Pada saat Titanic tenggelam, banyak perdebatan pada saat itu. Kira-kira apakah ada orang penumpang Titanic yang menuliskan surat di dalam botol? Yang ternyata benar ada. Namanya Jeremiah Burke. Dia ini dengan sepupunya rencananya mau ke Boston. Jadi pada saat Titanic ini mau tenggelam, Jeremiah pun menyadari kalau ia tidak akan selamat. Maka ia pun menulis surat yang dimasukkan ke dalam botol yang berisi air suci yang sebelumnya diberi oleh ibunya si Jeremiah sebelum Jeremiah ini berangkat. Dan begini isi suratnya. Dari Titanic, selamat tinggal semua. Burke of Glenmere, Kirk. Dan sedihnya, Jeremiah dan sepupunya ini meninggal dalam musibah tenggelamnya kapal Titanic itu. Pesan yang dikirimkan Jeremiah ini diterima oleh seseorang di tepian pantai yang jaraknya beberapa kilometer dari rumah Jeremiah di Irlandia. Gue jadi teringat kisah para penumpang pesawat JAL 123 ya. Pada saat itu mereka menyadari kalau ya sepertinya ajal mereka sudah dekat, jadi mereka mulai menuliskan surat untuk orang yang mereka kasihi. Wah. Ini ada kapal lagi, nama kapalnya Lusitania. Lusitania ini termasuk kapal pesiar yang tenggelam pada 7 Mei 1915, 3 tahun setelah Titanic tenggelam. Lusitania ini juga termasuk kapal yang megah, meskipun pada saat itu kondisinya lagi Perang Dunia Pertama, tetapi Lusitania tetap beroperasi. Sampai akhirnya Lusitania terkena torpedo Jerman, yang menyebabkan kapal ini tenggelam hanya dalam waktu singkat. Ya, tidak sampai 8 menit. Memakan korban 1.000 jiwa dan setidaknya 700 orang yang selamat. Ada satu penumpang yang tampaknya pada saat kapal Lusitania itu dihantam torpedo, ia cepat-cepat menuliskan surat dan dilempar sebelum kapal itu benar-benar tenggelam. Isinya masih di dek dengan beberapa orang. Skoci terakhir sudah pergi dan kami tenggelam dengan cepat. Ada beberapa orang di sampingku berdoa dengan pendeta. Sudah di ujung akhir, mungkin surat ini akan... Penulis ini nampaknya sadar. Sebelum ia menuliskan kalimat terakhir, ia cepat-cepat memasukkan surat itu ke dalam botol dan dilempar ke laut. Sedih juga ini. Cerita keempat, ini tampaknya bukan cuma surat yang ditulis di dalam botol terus dilempar ke laut. Karena surat ini ditemukan di daratan. Seperti apa itu? Yuk simak ceritanya. Kisah sedih ini dari Auschwitz, salah satu kamp konsentrasi Nazi. Tahun 2009 ada beberapa pekerja yang sedang ada di kamp konsentrasi itu. Kemudian mereka menemukan adanya surat yang di dalam botol. Surat itu tertulis tanggalnya 9 September 1944. Ditandatangani 7 tahanan. Surat ini ditulis dalam pensil, ya ada di situ nomor tahanan camp, terus asal kota para ketujuh tahanan itu, 6 dari Polandia dan 1 dari Prancis. Umur mereka pada saat menulis surat itu kisaran 18 sampai 20 tahun. Tapi ternyata
ada salah satu cucu yang nampaknya membaca berita ini. Dia adalah cucu dari penyintas yang dari Prancis itu, yang bernama Albert Visit. Waktu si cucu membaca berita ini, si kakeknya ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-85 tahun. Jadi dia menghubungi nomor telepon yang tertera di situ, kemudian si kakek pun ya menceritakan kisahnya, bagaimana dia bisa lupa kejadian itu karena nomor tahanan yang ada di surat itu yang disertakan di situ juga ditato juga di tangannya. Jadi ya dia udah apal. Wah, ini benar-benar amazing ya, peninggalan sejarah. Ini ada kisah nyata lagi, ada pasangan suami istri yang pada tahun 1979 mereka ini naik kapal pesiar. Nama pasangan suami istri ini Dorothy dan John Peckham. Mereka ini iseng-iseng masukin surat ke dalam botol ya, entah botolnya ada berapa banyak, terus mereka masukinlah surat itu. Kalau misalnya ada yang menemukan botol ini, tolong dong kirim balik supaya kami tahu kalian sudah terima surat ini. Lalu dimasukkan juga uang ke setiap botol itu ya, supaya bisa kirim surat begitu ya. 4 tahun kemudian akhirnya ada yang menjawab mereka. Waktu itu tahun 1983 ada seorang tentara Vietnam yang bernama Ho Van Nguyen. Dia ini bersama abangnya yang menemukan surat di dalam botol itu. Waktu mereka menemukan surat ini, mereka ini dalam masa pelarian dari pemerintahan Vietnam. Mereka sedang ada di dalam perahu kecil mereka yang di perairan Thailand. Setelah tiba di daratan, mereka buru-buru membeli kartu pos dan mengirimkannya kepada Dorothy dan John Peckham. Di kartu pos itu juga disertakan permohonan setidaknya agar Dorothy dan John ini mau menolong mereka agar mereka dapat sampai ke Amerika Serikat dengan selamat. Dorothy dan John menerima kartu pos ini dan mengabulkan harapan mereka. 2 tahun kemudian, 1985, Dorothy dan John akhirnya dapat bertemu dengan Nguyen bersaudara di Amerika Serikat. Orang asing, beda nationality, tetapi mau saling bahu-membahu menolong. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload setiap hari, setiap pukul 10.30 WIB. Mohon maaf untuk kesalahan kata. Kalau kamu ada unek-unek, kamu ada pikiran, kamu bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.